warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah, hari ini Bapak sangat bangga kita bisa bertemu lagi di tempat ini untuk melaksanakan layanan konseling secara klasikal. Ya, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin kita berdoa dulu ya. Setiap kita melaksanakan suatu kegiatan itu, kita jangan lupa selalu berdoa. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Baik. Ya. Oke. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu kesepakatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini ya. Bagaimana nanti kita melakukan proses kegiatan pemberian layanan pada hari ini. Jadi kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini yaitu diskusi kelompok ya, kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Tapi sebelumnya nanti Bapak akan menayangkan materi layanan pada hari ini melalui slide PowerPoint. Jadi nanti kalian simak ya. Simak slide yang Bapak tampilkan. Mungkin Bapak nanti akan jelaskan sedikit. Yang kedua, dalam proses pemberian materi layanan pada pagi hari ini, saya berharap kepada kalian agar antusiasnya ya, ketenangan kalian dalam menerima layanan pada pagi hari ini. Jadi ketenangan kalian pada saat Bapak menyampaikan materi layanan pada hari ini, saya harapkan yang lain jangan ada yang ribut ya, semua tenang. Nanti ada waktunya saya memberikan pertanyaan ya, kalian selalu menjawab, atau ada waktunya juga kalian bertanya ya. Oke. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi kita tentang ini ya. Ya. Materi kita pada pagi hari ini tentang adaptasi di lingkungan sekolah. Adapun tujuan dari layanan pemberian layanan hari ini, yang pertama, kalian dapat mampu ya beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Jadi ketika kalian dapatkan materi nanti, setelah dapatkan materi, kalian mampu ya bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Tujuan khusus dari materi ini adalah yang pertama, kalian dapat mengumpulkan informasi tentang kondisi sekolah yang baru. Yang kedua, kalian dapat mengubah
lingkungan sekolah yang baru. Dan yang ketiga, peserta didik dapat melatih diri dengan kondisi lingkungan sekolah yang baru. Nanti selesai dalam proses pembelajaran ini, Bapak akan membagikan ke KPD ya. Jadi ada nanti KPD yang kalian harus isi ya. Oke. Sudah siap? Menerima materi peran ini? Ya. Ya, akan sekalian kita langsung masuk materi ya. Jadi perlu dipahami bahwa setelah kalian lulus dari SD dan masuk ke SMP, tentulah ada pergantian suasana ya. Ada pergantian lingkungan ya. Di mana dari lingkungan yang lama masuk ke lingkungan yang baru. Dari sekolah yang lama masuk ke sekolah yang baru. Ya. Baik dari kelasnya, baik dari segi proses belajar mengajarnya, pasti semua itu ada suasana yang baru yang dimana kita memerlukan yang namanya adaptasi supaya apa? Supaya kita bisa memahami dan bisa mengetahui kondisi lingkungan sekolah yang baru kita akan tetap nanti agar kita bisa informasi apa saja terkait dengan lingkungan sekolah baru yang akan kita nanti. Ketika kita sudah berada di lingkungan sekolah yang baru, kita bisa merubah perilaku kita, ya. Merubah perilaku kita bisa mengetahui ya informasi tentang kondisi lingkungan sekolah yang baru. Kalian juga bisa dapat merubah ya perilaku kalian di lingkungan sekolah yang baru. Dan yang ketiga, kalian bisa dapat melatih diri dengan kondisi lingkungan sekolah yang baru. Ya. Jadi itulah mengapa perlunya kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah kita yang baru. Ya, kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah kita yang baru, ya kita bisa saja gagal di lingkungan sekolah baru tersebut. Kalau kita sudah gagal, berarti kita tidak bisa bersekolah, ya. Tidak bisa. Karena kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru tersebut. Oke, selanjutnya perhatikan ya. Hal-hal yang perlu kalian ketahui ketika kalian berada di lingkungan sekolah yang baru. Dengarlah yang ini ya. Lihat. Beberapa uraian yang penting untuk dipahami para siswa ketika berada di lingkungan sekolah yang baru. Yang pertama adalah visi dan misi sekolah. Yang kedua adalah struktur adanya sekolah. Yang ketiga kurikulum. Yang keempat sekolah. Yang kelima pengenalan sekolah. Dan yang keenam guru makan mereka. Dokter? Yes. Pengangguran? Oke. Jadi setiap sekolah pasti memiliki yang namanya visi dan misi. Visi itu adalah tujuan sekolah yang mau dicapai. Misinya adalah langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi di sekolah ini pun punya visi dan misi.
Yang kedua ada struktur organisasi. Setiap lembaga, apalagi lembaga sekolah, pasti ada yang namanya struktur organisasi. Apakah kalian tahu apa itu struktur organisasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu struktur organisasi? Pernah lihat? Pernah lihat di mana? Di sekolah, ya. Di sekolah. Di mana lagi? Selain di sekolah? Balai desa, betul. Mana lagi? Kantor desa. Puskesmas, betul. Rumah sakit, betul. Ya. Jadi namanya lembaga-lembaga, baik lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan lembaga kesehatan, pasti ada namanya struktur organisasi. Di mana struktur organisasi ada penanggung jawab. Kalau di sekolah ada penanggung jawabnya itu yaitu penanggung jawabnya siapa? Kalau di sekolah kepala ya, ada penanggung jawab, terus ada komite, ya, ada guru-guru mata pelajaran, ada wali kelasnya kalau di SMP, ya. Oke. Yang ketiga kurikulum. Ya, kurikulum itu adalah pedoman sekolah untuk melaksanakan suatu pendidikan di sekolah tersebut. Jadi di sekolah ini harus memiliki yang namanya kurikulum, ya. Jadi tidak sembarang orang itu membuka sekolah, ya. Suatu lembaga tidak sembarang membuka sekolah kalau tidak ada kurikulumnya. Ya, kurikulum itu contoh kayak kurikulumnya, contoh kayak kita di SMP ini kan mata pelajarannya ada berapa? Ada 10. Nah, jadi mata pelajaran di SMP itulah kurikulumnya, ada 10 mata pelajaran. Apa saja yang dipelajari di SMP? Apa saja? Coba siapa yang bisa menyebutnya satu persatu? Coba. Angkat tangan. Angkat tangan. Coba Ivan. BI itu apa BI? Bank Indonesia. Ya, jangan sampai Bank Indonesia, ya. Bahasa Inggris. IPA. Nah, siapa lagi yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu? Ya, coba Dona. Ya, tadi kan sudah bilang IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN apa lagi? Prakarya, SBK, agama, PJOK, kurang 2. Siapa lagi yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu? Yang lain siapa bisa? Ya, Sindut siapa ini? Iya. Seni budaya. Matematika. Jadi ada 10 mata pelajaran, ya. Dan kurikulum ini juga di mana kurikulum ini merupakan pedoman yang akan dilakukan sebuah sekolah, ya. Di mana di situ ada tata tertib. Di kurikulum itu ada tata tertib. Ada yang namanya kriteria kelulusan. Jadi orang mau lulus atau naik kelas dari kelas 7 ke kelas 8 ada kriterianya. Jadi tidak sembarang dikasih naik. Lewat ada di kurikulum, semua tertulis dalam kurikulum. Itu gambaran kecil tentang kurikulum. Jadi supaya ketika kalian mengenal visi misi, struktur organisasi, kurikulum, supaya kalian juga bisa beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru ini, ya. Yang keempat ada fasilitas sekolah. Siapa yang bisa sebutkan fasilitas apa saja yang ada di sekolah ini? Ya, coba Nadine. Lemari, meja, kursi, buku, gandum, papan tulis, pintu. Ya, sebut coba. Ya, siapa lagi yang bisa bantu? Siapa lagi? Siapa lagi? Coba Mariadi. Mariadi. Fasilitas. Jendela lagi.
fasilitas gedung perpustakaan, gedung laboratorium, gedung kelas, lapangan olahraga, ya, WC dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita harus kenal untuk fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah yang baru kita akan tempati. Kita tahu, oh ternyata di SMP 17 Kulon itu memiliki fasilitasnya sangat lengkap. Punya komputer, ada internetannya, ya, ada WC-nya. Kalau mengajar menggunakan Infocus, itu namanya fasilitas. Itu supaya memudahkan kita dalam berkomunikasi. Oke, yang kelima adalah mengenal personal sekolah. Personal sekolah itu seperti apa? Guru, ya, karyawan guru BK-nya, ya, lagi, dan lain sebagainya, ya. Oke. Selanjutnya kita perhatikan lagi berikutnya, ya. Ya. Jadi untuk bisa mengetahui informasi-informasi apa saja yang ada di lingkungan sekolah yang baru, kita harus tahu yang namanya kegiatan ekstrakurikulernya, ya. Kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah yang baru tersebut. Ketika kita sudah mengetahui kegiatan ekstrakurikulernya, kita akan bisa melatih diri kita untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Jadi kegiatan setiap sekolah punya yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Ya, kamu ingin tanya, kegiatan ekstrakurikuler itu apa ya? Ya. Kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Ya, kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Siapa yang bisa tahu contohnya seperti apa? Kerja bakti. Ini coba. PMR, PKS, kesenian, bela diri, keagamaan. Ya. Dan sebagainya, masuk banyak, ya. Jadi ada PMR, Palang Merah Remaja, ada yang namanya PKS, ada yang namanya kesenian, bela diri, keagamaan, ada juga yang namanya olahraga, kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Di mana kegiatan ekstrakurikuler itu kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran atau di luar kelas. Ya, jadi ketika kalian berada di lingkungan sekolah yang baru, ya, kalian bisa memiliki kegiatan-kegiatan tersebut, ya, yang minat untuk bisa menjadi yang punya bakat seni, bisa ikut ekstrakurikuler ke senian. Ya, yang punya bakat bela diri masuk bela diri, ya. Yang punya bakat jadi ustadz masuk ekstrakurikuler ke agama. Apalagi yang punya bakat apalagi olahraga, ya. Yang punya bakat untuk lari, ya, bisa masuk atletik dan sebagainya, ya. Jadi ketika kalian sudah mengetahui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut, ya, kalian senangi, otomatis kalian akan menjadi betah di lingkungan yang baru tersebut. Jadi ada muncul rasa senang, ya. Rasa senang, kalau sudah senang berarti kita sudah bisa betah untuk menjalani kegiatan-kegiatan kita di lingkungan sekolah yang baru tersebut. Oke, ya, kita lanjut. Ya, oke. Kita mulai lagi ice breaking, ya. Ya. Ice breaking. Tebak gambar untuk mencairkan suasana. Perhatikan gambar berikut ini. Ya. Apa ada
yang bisa temukan gambar pada gambar tersebut? Ya. Ya ada. Ada yang bisa menemukan gambar lebih dari 4? Ada yang bisa? Ada. Ya, coba anak. Ya, ada gambar ini. Bagian telinganya. Ada berapa gambar itu? Coba tunjuk. Ada berapa gambar itu? Ada. Bisa kalian temukan gambar ini lebih dari 4? Gambar orang lebih dari 4? Ada. Berapa? Nah, ya. Saya coba. Tunjuk. Ya, gambar orang lebih dari 4 mana? 1, Terus? 2, ini 2, Ya. 3. Terus? Nama orangnya ini. 4. Ya, oke, kita beri tepuk tangan untuk. Ya, jadi gambar ini ada 5 ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Sekarang kita masuk lagi materi kita tentang bagaimana kita belajar menyesuaikan diri di lingkungan sekolah yang baru. Agar kita bisa beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru tersebut, kita harus tahu tata tertib sekolah, ya. Tata tertib itu menyangkut aturan-aturan yang ada di dalam sekolah baru. Jadi, gimana aturan-aturan itu apabila ada yang melanggar maka kena sanksi. Ada sanksi, ya. Kalau seandainya aturannya pelanggaran yang dilakukan itu sangat berat, maka otomatis siswa tersebut akan dihukum, ya. Ya, yang kedua, kita harus mengetahui, ya, cara mengajar bapak dan ibu guru di sekolah yang baru. Sehingga kita bisa dapat menyesuaikan diri kita dengan sekolah baru, ya. Kita kenali bagaimana cara mengajarnya guru tersebut, ya. Kalau seandainya belum pas dengan diri kita berusaha, ya, agar kita bisa mengenali cara mengajar bapak dan ibu guru di lingkungan sekolah yang baru. Kita tidak boleh patah semangat, ya. Maksudnya dalam artian ketika namanya lingkungan sekolah yang baru, ya. Ya, sekolah yang baru itu kan pasti kita harus mengenali guru-gurunya, ya. Mungkin kalian selama di SD 6 tahun di SD, ya, sudah terbiasa dengan guru kalian yang lama di SD. Ketika masuk di SMP, ya, kalian harus bisa mengenali guru-guru yang ada di SMP, ya. Bagaimana cara mengajarnya, ya, supaya ketika kita sudah mengetahui cara mengajar guru yang ada di SMP, sehingga kita bisa ada rasa senang, ya, sehingga kita bisa betah di lingkungan baru tersebut, ya. Selain cara mengajar bapak dan ibu guru di lingkungan sekolah yang baru, yang perlu kita ketahui juga adalah sifat-sifat teman satu kelas kita, ya. Kita tahu, ya, sifat-sifat teman-teman kita satu kelas itu. Namanya sifat itu pasti ada yang baik, ada yang kurang baik, ya. Kita kenali semua, ya. Jadi kenalkan semua, ya. Jangan, kalian harus belajar mengenal diri sendiri, mengenal sifat teman-teman kalian. Yang selanjutnya, kalian harus mengenali sifat kakak kelas kalian. Jadi inilah langkah-langkah yang harus kalian lakukan agar kalian bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru.
LKPD ya. Ini ada LKPD, kalian isi ya? Isi secara bersama-sama. Jadi kelompoknya sudah dibagikan, isi ya. Ya, jangan dulu diani ya, jangan dulu diisi kalau belum ada instruksi dari saya ya. Jadi setelah sudah LKPD dibagikan, itu kalian isi nama kelompoknya dan nama siswanya masing-masing ya. Jadi ini mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nah setelah itu kalian diskusi sama teman-teman kalian, jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok. Ya, tulis namanya, tulis nama pusat nama. Ayo dikerjakan bersama ya. Ini jadi informasi ini kalian lihat kondisinya, kira-kira apa yang kalian tahu tentang sekolah yang baru ya. Ya, bang ya. Semua. Siapa yang mau membacakan hasil presentasinya? Ya, kelompok 1 silakan. Kondisi lingkungan yang baru adalah bagus, nyaman, mendapat teman yang baru dan guru baru. 2. Bagaimana kalian merubah perilaku di lingkungan sekolah baru dengan cara beradaptasi dengan sekolah baru dan juga mengubah sikap atau perilaku di tempat sekolah yang baru. 3. Jelaskan bagaimana cara kalian melatih diri agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, dengan cara mengenal guru-guru, teman-teman, atau kakak kelas, dan juga tempat sekolah yang baru. Dengan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus dulu. Ya, dokter. Pengangguran. Ya, oke. Siapa lagi yang bersedia untuk menampilkan hasil diskusinya? Ya, kelompok 4, silakan.
suka-suka teman sekelas dengan kelas sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan informasi apa saja yang kamu ketahui tentang kondisi lingkungan sekolah yang baru kalian tempati, yaitu lingkungan bersih dan tertata rapi serta memiliki 5 gedung yang kokoh. Pertanyaan kedua, bagaimana kalian mengubah perilaku di lingkungan sekolah baru, yaitu sadar akan diri sendiri, mau merubah sikap serta perilaku diri sendiri. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana cara kalian melakukan diri agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru dengan menaati peraturan yang ada di sekolah yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Ya, oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Oke, itulah tadi hasil diskusi yang telah dibacakan oleh masing-masing kelompok. Ya, sehingga dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan tadi, sehingga Bapak bisa menyimpulkan bahwa ternyata ya, untuk bisa beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru itu kita harus kenali yang namanya. Nah, kita cari tahu dulu informasi-informasi apa saja yang ada di lingkungan baru tersebut. Ya, yang pertama tadi sudah kalian sebutkan. Ya, kenali lingkungan sekolahnya ya. Ya, baik itu gedungnya, ya tanahnya, luas lahannya, guru-gurunya dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ya, untuk bisa merubah perilaku kalian di lingkungan sekolah yang baru, ya dengan cara bisa menyesuaikan diri dengan keadaan atau lingkungan yang ada di sekolah yang baru. Yang ketiga, bagaimana cara melatih diri, ya, nah, melatih diri agar kita bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Ya, cara kita dengan apa? Mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah yang baru, baik itu kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan apa? Kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kalian buat LKPD ini, satu